Tiga ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Sama-sama bilang bersama saya, Allah mengabulkan doa-doaku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Tema kita siang hari ini, teruslah berdoa dan jangan putus asa. Apa temanya? Amin. Saudara masih berdoa? Amin. Saudara suka berdoa? Amin. Siapa yang gak suka berdoa? Gak usah angkat tangan. Saudara tadi datang ke sini berdoa? Amin. Apapun yang saudara lakukan suka berdoa? Amin. Saya mau tanya sama saudara, doa itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Nah, mulai pelan. Doa itu susah atau gampang? Gampang. Kalau gampang, kenapa nggak dilakukan setiap hari? Seringkali kita bilang doa itu gampang. Cuma modalnya apa? Cuma kita berlutut, tutup mata, ngomong sama Tuhan. Tapi faktanya doa itu sesuatu yang nggak disukai semua orang. Saya dulu sebelum jadi pendeta, saudara, kerja saya cuma di ruang doa. Dan ruang doa itu nggak banyak orang, paling 1, 2, 3 orang. Kalau diajak, mohon maaf saya lagi sakit perut, buang air gitu. Kalau diajak, mohon maaf saya lagi dapet gitu, saudara. Maka ruang doa itu cuma diisi 3-4 orang, saudara. Jadi hari ini siapapun saudara, teruslah berdoa, katakan amin. Saudara masih berdoa atau sudah berhenti berdoa? Benar. Ada banyak orang hari ini udah mulai berhenti berdoa. Kenapa? Karena dia hidupnya makin susah. Ada orang-orang yang karena hidupnya makin susah, dia jadi berhenti berdoa. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang dia makin susah, dia makin berdoa. Amin. Ada juga ada orang-orang saudara yang dulunya dia susah, rajin berdoa, tapi ketika dia udah kaya, udah banyak uang, udah banyak berkat, dia berhenti berdoa. Kira-kira saudara masuk yang mana? Rajin berdoa ya. Maka ini fakta, banyak orang mulai berhenti berdoa karena doanya nggak dijawab-jawab, karena nggak ada perubahan dalam hidupnya, karena menganggap doa itu sesuatu yang sia-sia, nggak ada arti. Tapi saya mau bilang buat kita semua, ada ungkapan bilang, doa adalah nafas. Nafas apa? Nafas kehidupan. Saya mau tanya sama saudara, ada di sini yang bisa tahan nafas? Ada? Saudara bisa tahan nafas 5 menit? Bisa tahan nafas setengah jam? Nggak bisa. Nggak usah tahan nafas. Saudara sesak nafas saja rasanya udah tersiksa. Jadi kalau kita sadar kita butuh bernafas, doa adalah nafas, artinya kita nggak akan bisa hidup tanpa doa. Amin. Itu sebabnya hari ini apapun keadaanmu, terus berdoa. Bu, jangan berhenti berdoa. Pak, jangan berhenti berdoa, jangan kurangi jam doamu. Saudara boleh berhenti kerja, saudara boleh tutup toko, saudara boleh nggak ada penghasilan, tapi jangan berhenti berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. Karena doa, tangan Tuhan turun menolong kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang ajaib. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Jadi pesan saya buat kita semua, apapun keadaanmu, terlepas gajimu belum turun, terlepas tagihanmu belum datang, terlepas jodohmu belum ketemu, terlepas situasi rumah tanggamu makin pelik, makin sulit, berdoa. Doa menunjukkan kita manusia terbatas. Amin.
Nah, ayat yang baru kita baca ini, saudara, ini doa Yabes. Doa siapa? Yabes. Saudara kenal Yabes? Kenal? Kenal? Pendoa DCBD pendeta. Saudara, ini cerita doa Yabes, dan doa Yabes ini doa yang indah. Saking indahnya doa ini dibikin lagu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi doa Yabes ini doa yang indah, saudara. Saking indahnya suka dikutip orang, dibikin lagu. Tapi saya mau bilang, saudara, kekuatan doa itu bukan terletak pada indahnya kata-kata. Jadi siapapun saudara yang mau berdoa, jangan mikirin indahnya kata-kata doamu. Karena kalau orang berdoa mulai puisi-puisi, Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya, gak perlu itu. Karena kekuatan doa itu bukan terletak pada indahnya kata-kata. Kekuatan doa itu terletak kepada penyerahan total. Jadi waktu saudara berdoa, saudara bukan sedang memaksa Tuhan melakukan apa yang saudara inginkan. Jadi doa itu bukan saudara nyuruh Tuhan, maksa Tuhan melakukan apa yang saudara minta. Tapi doa itu kita sedang menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Amin. Jadi saudara doa mau kata-katanya indah, kurang indah, gak usah pusing. Yang penting saudara doa aja. Dan doa dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Kadang-kadang saya suka ikut pertemuan, kadang suruh bapak-bapak berdoa. Bapak berdoa ya sembarang aja gitu. Karena nggak bisa doa. Kenapa? Karena mikirin kata-kata yang indah, saudara. Jadi hari ini bapak-bapak nggak usah mikirin kata-kata yang indah. Doa aja. Doa dengan ketulusan. Doa dengan ketulusan itu Tuhan berkenan. Dan apapun yang saudara naikkan dengan ketulusan, hati Tuhan terketuk. Kalau hati Tuhan terketuk, maka Tuhan akan jawab, Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ayat yang kita baca tadi, Yabes sedang berdoa. Siapa Yabes? Yabes ini adalah orang yang menderita. Nah, maka tadi dikatakan di ayat 9, ibunya memberi nama Yabes. Karena apa? Karena dikatakan tadi di kalimat terakhir ayat 9, aku melahirkan dengan apa? Kesakitan. Waktu saya baca ayat ini saya merenung gitu, saudara. Saya pikir semua ibu melahirkan sakit. Ada di sini ibu-ibu yang melahirkan nggak sakit? Mau sesar, mau normal, sakit. Maka bapak-bapak hargai istrimu. Istri itu melahirkan itu sakit, taruhannya nyawa. Amin. Maka bapak-bapak jangan kelewatan. Nah, sudah selingkuh katanya. Saudara, suami-suami yang melakukan firman, suami-suami yang takut akan Tuhan, dia nggak akan selingkuhin istrinya, nggak akan hianati istrinya. Amin. Nah, itu bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang melakukan firman Tuhan, dia nggak akan memaki suaminya. Nggak ada yang amin kan? Siapa di sini ibu-ibu yang suka maki suaminya, Cung? Ada? Nggak usah, Cung, nanti suami jadi besar hati. Maka istri-istri jangan maki suami. Doakan. Kadang-kadang istri-istri ini bangga kali dia maki suaminya, dasar kau udah muka pas-pasan, kok goda lagi perempuan itu. Sekalianlah kau dihajar baja itu. Jangan. Tadinya suami mau berubah jadi jahat, malah ditempelin sampai habis, saudara. Doakan. Amin. Ibu-ibu doakan, jangan maki. Nah, saudara, ini cerita tadi Yabes itu diberi nama oleh ibunya karena dia melahirkan dengan kesakitan.
Kesakitan di sini dimaksudkan adalah penderitaan, kesukaran. Maka nama Yabes dalam bahasa Ibrani artinya tekanan, kesukaran, penderitaan. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani artinya apa? Tekanan, kesukaran, dan penderitaan. Dan ternyata akibat ibunya Yabes kasih nama Yabes, tekanan, kesukaran, penderitaan, hal itu pula yang dialami oleh Yabes selama hidupnya. Dia tertekan, menderita, dan susah. Maka pesan saya buat kita semua para orang tua, kasih nama anakmu yang baik. Jangan sembarang kasih nama. Orang sering bilang, apalah arti sebuah nama? Nama itu doa kita. Amin. Maka kasih nama yang ya sesuai Alkitab. Misalkan Eliezer. Eliezer itu Tuhan kekuatan, Tuhan penolongku. Daniel, dan El. Dan itu kekuatan, El Tuhan, Tuhan kekuatanku. Jangan sembarang kasih nama, saudara. Pak Reci kadang kita dulu baptisan suka kalau ada orang yang macam-macam namanya. Misalkan saudara ada satu daerah itu saudara, kalau ibunya mau melahirkan ngelihat Kampak, maka anaknya dikasih nama Kampak, Kampak Sirait gitu. Iya, saudara nggak percaya, pergi nanti di suatu daerah itu ada. Kalau ibunya lihat ember waktu dia ngeden, saudara, ember Sirait. Maka orang tua jangan sembarang kasih nama anak, saudara. Kasih nama lah yang sesuai Alkitab. Yohanes itu adalah setia. Ya, kasih nama yang benar. Nah, akibatnya apa, saudara? Yabes itu selama hidupnya menderita susah. Tapi Yabes gak putus asa. Dia gak mau susah terus. Dia nggak mau menderita terus, dia nggak mau sukar terus, maka dia mau hidupnya berubah. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau berubah. Hidupku lebih baik. Gimana supaya Yabes berubah dari menderita, dari susah? Satu hal yang dilakukan, Yabes berdoa. Maka Yabes bilang apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau menyertai aku. Dijauhkannya aku dari sakit penyakit dan malapetaka. Saya mau tanya sama saudara, setelah Yabes berdoa, berseru, berubah nggak? Berubah, hidupnya berubah. Tadi dikatakan ayat 9, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Jadi saudara, mungkin hari ini saudara mengalami masa yang sulit, masa yang pelik. Berhenti putus asa, berhenti menyerah. Terus berdoa. Saudara putus asa, saudara nangis, saudara teriak, saudara ngambek, saudara apapun, semuanya itu nggak akan merubah apa-apa. Tapi waktu saudara berdoa, doa mengetuk hati Tuhan, dan di situ tangan Tuhan bekerja, menolong, menyelamatkan, memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Maka Yabes berubah dari sakit jadi sehat. Saya pelajari saudara, sakit itu ada dua. Sakit itu ada berapa? Apa saja itu? Yang pertama sakit fisik. Yang pertama apa? Sakit fisik. Apa itu sakit fisik? Pinggangmu sakit, itu namanya sakit fisik. Saudara, kepalanya pusing, itu sakit fisik. Yang kedua ada yang namanya sakit hati. Yang kedua apa? Sakit hati. Ada di sini orang yang sakit hati, Saudara, kalau sakit fisik kita minum obat, kita berobat bisa sembuh. Tapi sakit hati ini bahaya, saudara. Ada orang, saudara, dari anaknya belum lahir sampai anaknya mau menikah, dia sakit hati sama suaminya. Sakit hati itu bisa lama, bisa jangka panjang. Dan itu yang iblis mau. Jadi hati-hati kalau saudara sakit hati, itu keinginan iblis. Maka saudara yang terus sakit hati, saudara sedang menyenangkan hati iblis. Maka bilang kiri kananmu, jangan lama-lama sakit hati. Bilang. Bapak-bapak bilang ke ibu, jangan lama-lama sakit hati. Pendeta Arbi sudah bilang jangan lama-lama. Jangan lama-lama sakit hati. Kenapa? Karena sakit hati itu bisa merubah sikap kita. Dari kita yang tadinya cari Tuhan, datang ke gereja, karena sakit hati nggak mau ke gereja. Karena sakit hati nggak mau berdoa. Karena sakit hati nggak mau lakukan yang baik. Jadi itu targetnya iblis. Iblis itu bukannya mau ambil uang kita, mau ambil jabatan kita. Iblis nggak penting. Iblis mau saudara sakit hati. Kenapa? Karena dengan sakit hati saudara terjadi perubahan sikap. Dari yang cari Tuhan, dari yang suka berdoa, nggak mau lagi cari Tuhan. Hati-hati. Jangan lama-lama sakit hati. Dan akhirnya apa saudara? Setelah Yabes berdoa, Yabes berubah. Saya doa
hidup saudara berubah. Maka banyak berdoa, terus berdoa. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Yabes, ada 4 hal yang didoakan oleh Yabes. Yang pertama, Yabes minta berkat Tuhan. Ini saudara bisa lakukan dalam doa. Saudara minta berkat, gak apa-apa. Jangan malu-malu dalam doa saudara. Tuhan berkati aku, jangan malu, gak apa-apa. Kadang-kadang ada pendeta bilang, berdoa itu bukan untuk minta berkat. Lalu minta apa lagi? Kadang-kadang suka aneh-aneh. Iya dong. Salah nggak kita minta berkat sama Tuhan? Daripada kita naik gunung minta berkat sama genderuwo. Mending mana kita minta berkat sama Tuhan atau minta naik gunung sama genderuwo? Iya. Jadi jangan engkau doa jangan minta berkat. Nggak apa-apa. Minta kemana lagi saudara minta berkat? Ke orang. Minta iya dikasih enggak. Jadi berdoa minta berkat. Amin. Nggak salah. Kalau orang bilang siapa yang ngomong, pendeta Elvis sudah. Saya cuma bilang gitu. Iya. Yabes minta berkat. Yang kedua, apa yang diminta Yabes waktu berdoa? Minta. Iya, minta. Nggak apa-apa saudara minta banyak teman, banyak relasi. Nggak apa-apa, minta aja. Yang ketiga, apa yang diminta Yabes? Minta penyertaan Tuhan. Ini penting. Tanpa penyertaan Tuhan kita gagal. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Saudara bisa tenang di tengah badai? Nggak bisa. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, saudara tetap tenang. Amin. Penyertaan Tuhan itu penting. Amin. Yusuf itu saudara dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, tapi berhasil. Mau ditaruh di mana aja dia berhasil. Mau ditaruh di mana aja berhasil. Ditaruh di mana aja berhasil. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan. Musa minta Tuhan menyertai mereka waktu keluar dari tanah perjanjian. Musa angkat satu pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Apa? Dan berjalanlah Saudara mau jalan sama Tuhan? Saudara jalan sama jenderal aja satu, saudara aman pasti. Pasti aman. Iya. Jangan kau macam-macam sama dia. Dia jalan sama jenderal. Sebentar kau apa-apa dia habis kau. Itu jalan sama jenderal. Apalagi jalan sama Tuhan. Pasti aman. Pasti dipelihara Tuhan. Pasti tenang. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Yang keempat, apa yang diminta oleh Yabes dalam doanya? Yabes minta perlindungan dari malapetaka. Jadi boleh saudara doa minta perlindungan Tuhan, jauhkan aku dari sakit penyakit. Tuhan jauhkan aku dari malapetaka. Waktu yang kita habiskan bersama Tuhan dalam doa tidak akan pernah sia-sia. Waktu yang kita habiskan dengan berdoa merupakan waktu yang kita habiskan dengan baik. Kita sering habiskan waktu kepada sesuatu yang sia-sia. Orang sering bilang doa itu sia-sia, habis-habisin waktu. Justru berdoa itu kita menghabiskan waktu itu dengan baik. Daripada saudara nongkrong ngomongin orang, saudara ngabisin waktu yang sia-sia. Tapi kalau saudara habiskan waktu dengan berlutut berdoa sambil Yesus berkatilah papaku, berkatilah orang tuaku, berkatilah pendetaku, pendeta Sirait, gitu. Itu adalah waktu yang kita habiskan dengan baik. Coba saudara renungkan, berapa waktu yang saudara habiskan untuk hal yang sia-sia? Saya doa saudara tidak habiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa kita harus terus berdoa. Tema kita hari ini, teruslah berdoa, jangan putus asa. Kenapa kita harus terus berdoa? Yang pertama, kita baca Yakobus 5, 17 dan 18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Elia adalah
manusia biasa. Stop. Kenapa ada tulisan manusia biasa? Kenapa perlu dimunculkan manusia biasa? Nanti saya jelaskan sama-sama. Dan ia apa? Telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 18. Lalu ia berdoa pula dengan langit, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan. Saudara perhatikan, Elia bisa stop hujan, Elia bisa minta hujan. Ini adalah perkara yang luar biasa. Sama-sama bilang bersama saya, perkara yang luar biasa. Tadi ayat 17 bilang Elia manusia biasa. Kenapa perlu ditulis manusia biasa? Untuk memberitahu kepada kita, walaupun kita manusia yang penuh keterbatasan, walaupun kita suami yang penuh keterbatasan, walaupun kita istri yang penuh keterbatasan, tapi waktu kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan mengalami perkara yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan. Jadi saya mau tanya sama saudara, yang luar biasanya Elianya atau doanya? Dari ayat ini kita belajar kenapa kita harus terus berdoa dan jangan putus asa. Yang pertama, karena doa mendatangkan kuasa yang tak terbatas. Sama-sama bilang bersama saya, doa mendatangkan kuasa yang tak terbatas. Ya, kita kerja terbatas 8 jam, gaji 20 juta. Kadang cukup, kadang nggak cukup. Tapi kadang-kala ketika kita berdoa, 20 juta jadi 200 juta. Bukan merampok, bukan nipu orang, bukan gelapin duit orang, tapi karena kita berharap kepada Tuhan, sumber berkat kita, sumber mujizat kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Maka kenapa kita harus terus berdoa? Karena doa mendatangkan kuasa yang tak terbatas. Doa menunjukkan kita manusia terbatas. Dengan doa kita mendatangkan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus terus berdoa? Kita baca Markus 9, 25 sampai 29. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau apa? Keluarlah daripada anak ini dan janganlah." 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Yesus datang ke sebuah tempat. Lalu di tempat itu ada seorang bapak yang bawa anaknya remaja. Anaknya ini bisu dan tuli. Bisu dan tuli ini karena roh jahat yang ada dalam dirinya. Maka bapaknya ini minta tolong sama murid-murid Yesus. Murid-murid, tolonglah lepaskan anakku dari bisu tuli ini, lepaskan dari roh jahat ini. Lalu murid-murid mulai teriak, keluar, wah, pas, gitu. Gak lepas, saudara. Tiba-tiba datang Yesus, makin berkerumun orang. Lalu Yesus menghardik setan. "Hai iblis yang membuat anak ini bisu dan tuli, keluarlah." Tiba-tiba keluar, saudara. Udah beres, saudara. Tiba-tiba Yesus pergi sama murid-muridnya ke sebuah rumah. Lalu murid-murid tanya, "Guru, Rabi, kenapa kami tadi ngusir nggak keluar itu roh jahat?" Nah, lalu apa jawab Yesus? Kita baca bersama 28, 29. Sama-sama kita baca 28, 29 Markus 2, 3 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" 29. Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa?" Saya mau tanya sama saudara, dari jawaban Yesus ini, apa yang menyebabkan iblis itu keluar? Doa. Jadi doamu bisa mengalahkan iblis. Iblis gemetar waktu saudara berlutut berdoa. Iblis nggak gemetar waktu saudara kipas-kipas pakai uang dolar. Nggak gemetar. Iblis nggak takut dengan posisimu, pekerjaanmu. Iblis takut waktu saudara berdoa.
Maka yang kedua, kenapa kita harus terus berdoa? Karena doa mengalahkan segala yang jahat. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara, orang teman kita, teman kantor, teman kerja kita bikin jahat sama kita, nggak tahu, saudara. Ada orang, saudara, orang tuanya udah meninggal, lalu kasih warisan di Perbauman, saudara, luas sekali. Lalu abangnya, saudara, mau menguasai itu warisan, maka dia pergi ke dukun. Dia bilang sama dukunnya, dukun, habisin adik saya ini, maksudnya supaya dia bisa menguasai. Maka dukunnya bilang, dukun sendiri bilang, nggak bisa pak, kenapa? Adikmu ada cahaya putih yang melindungi dia. Maka adiknya ini suka datang Tiberias diurapi minyak. Hari ini saudara diurapi minyak, ada kemuliaan Tuhan. Malaikat Tuhan jaga saudara, katakan. Suatu hari saudara, saya terbangun jam 3 pagi. Saya mimpi buruk, ada 3 ular kobra nyerang saya. Tapi saya potong semua kepalanya. Lalu Rabu pagi saya bangun, saya bilang sama istri, ini ada ular kobra nyerang, kira doa nih, doa. Hari Kamis ada jemaat di PIK, telepon saya, pendeta, tolong datang dong ke rumah, doain kami. Saya bilang hari Sabtu ya bu. Ya pendeta, jam berapa pendeta? Jam 1. Saya berangkat saudara, sebelumnya ada acara dulu pelayanan. Nyampe di depan rumahnya itu 12:30 di daerah PIK saudara. Saya bilang ini kecepatan udah, dan kita tunggu aja di depan rumahnya. Lalu saya ngobrol sama yang dampingin saya. Saya di Rabu subuh mimpi loh, ada ular kobra nyerang. Oh gitu pendeta, udah. Udah jam 1 dimasukin kita, masuk. Pas jam 1 masuk. Lalu duduk, silakan pendeta dulu. Gini pendeta, saya mau minta didoakan. Kenapa? Ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah kami. Salah satunya apa? Berapa minggu yang lalu ada ular kobra masuk. Saya bilang ini dia mimpi itu. Saya bilang. Ada berapa bu? Ada 2 pendeta. 1 di depan udah diambil oleh satpam, tapi satpamnya nggak mau dipotong, katanya dijual lumayan, itu harganya berapa? Di belakang lagi ada. Nah itu di PIK itu saudara jarang ada semak-semak di rumahnya gitu. Ya rumahnya bagus lah gitu. Lalu dia bilang doakan kami pendeta. Lalu saya bilang, bu ini mohon maaf, ibu ada urusan bisnis yang mungkin ada benturan. Saya bilang, iya pendeta, saya ada bisnis di proyek di Kalimantan. Nah ini biasanya proyek ini dikasih ke si A, tapi saya lobby dengan bagus, ya dikasih ke saya. Orang yang nggak dapat proyek itu dia marah, dia kirim kuasa gelap. Nah stafnya yang di Kalimantan, saudara, tiba-tiba aja dia kejang-kejang, lalu mulutnya saudara jadi bernanah-nanah, sakit saudara. Nah kami anak-anak sakit pendeta. Udah bu, saya bilang kita urapi aja, kita doakan. Nah jadi kadang-kala ada orang-orang yang punya niat jahat, rancangan jahat. Tapi kalau saudara berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, iblis dikalahkan. Dan setuju boleh berikan tepuk tangan yang dia buat Tuhan Yesus. Maka teruslah berdoa. Amin. Terus berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus terus berdoa? Quote-nya dulu ya. Iblis gemetar saat melihat kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iblis tak berdaya melawan kekuatan doa. Yang ketiga, yang terakhir, Filipi 4 ayat 6. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan saudara, ayat ini Paulus sedang menasihati jemaat Filipi. Dikatakan apa? Jangan khawatir. Tetapi kalaupun kamu khawatir, Paulus memberi solusi. Solusinya apa? Nyatakanlah semua itu, kekhawatiranmu kepada Allah dalam apa? Doa. Jadi sederhananya Paulus kasih kita nasihat. Kalau kita mulai khawatir, kalau kita mulai cemas, hendaklah yang kita lakukan pertama kali adalah berdoa. Siapa yang suka cemas di sini? Saya mau tanya, khawatir sama cemas sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Khawatir itu saudara di pikiran kita. Cemas itu saudara di fisik kita. Tiba-tiba aja kita keringetan. Nah itu cemas. Khawatir itu di pikiran. Nggak ada apa-apa, cuma di pikiran aja. Nah ayat ini mengajar kita, waktu kita khawatir, kita cemas, hendaklah kita berdoa. Maka yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus terus berdoa? Yang ketiga, karena doa mengatasi kekhawatiran dan kecemasan. Jadi kalau saudara sedang khawatir, saudara sedang cemas, hal sederhana yang saudara bisa lakukan apa? Berdoa. Waktu saudara berdoa, ketenangan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan melingkupi kita. Katakan amin.
Maka kesimpulan firman Tuhan hari ini, teruslah jangan putus. Kenapa kita harus terus berdoa? Yang pertama, nah ini dia. Yang pertama apa? Doa mendatangkan kuasa Allah yang tak. Yang kedua, doa mengalahkan segala yang ketiga, doa mengatasi kecemasan dan kekhawatiran. Kiranya kita terus berdoa sampai Tuhan datang, kita kuat, kita berkemenangan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus.